Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke transistor BJT. Untuk pendahuluan ini kita akan mempelajari tentang struktur dan simbol dari BJT. Ya. Oke, sebelumnya kita akan pendahuluan ini kita lihat dulu tentang Bluetooth ya. Bluetooth skema umumnya adalah seperti ini. Misalkan ada data digital, kemudian dimasukkan ke osilator, kemudian kita berikan ke PA, power amplifier ya. Nah, power amplifier ini juga merubah dia menjadi gelombang ya, gelombang sinus ya, tapi yang frekuensinya berubah-ubah tergantung dari data bitnya ini. Kalau satu misalkan dia rapat, kalau frekuensinya naik, kalau nol frekuensinya turun, atau fasenya juga bisa yang dirubah-ubah. Berarti ya, jadi ini adalah digital 1010 gitu kan ya, dimasukkan ke osilator, dia udah berubah bentuk gelombang sinus, nah frekuensinya berubah-ubah tergantung logik 1 atau logik 0 ya. Nah, sebelum kita kirimkan ke antena, melalui antena itu kita harus kuatkan dulu supaya dia kirimannya lebih tahan terhadap noise dan jangkauannya lebih jauh kan gitu kan ya. Baru ke antena, transmisikan, kemudian diterima pada antena receiver, diberi ini kan sinyal lemah sekali ya, kemudian noise-nya mungkin juga banyak, baru diberikan kepada LNA itu low noise amplifier. Jadi ini ada power amplifier, ini amplifier juga. Kemudian mungkin proses adalah analog to digital. Analog to digital merubah dari analog ke digital ya. Kemudian ke demodulator, kita keluarkan sinyal digital, informasi sinyal digital tadi dari sinyal analog. Jadi dari pembawa ya, ini osilator untuk membawa sinyal ini juga ya, agar bisa ditransmisikan. Nah, kemudian hasilnya adalah sama seperti hasil pada inputan. Jadi intinya gitu deh, secara garis besarnya. Nah, jadi aplikasi ini membutuhkan amplifier, yaitu power amplifier LNA. Oke, di osiloskop juga ada amplifier, analog to digital juga ada amplifier. Jadi amplifier merupakan elemen penting dalam elektronik. Amplifier itu apa gitu kan? Contoh amplifier. Amplifier itu kita gunakan untuk misalkan ada sinyal input ya, dari sensor atau dari apa aja gitu ya, atau dari sinyal rangkaian yang lain ya, yang memiliki informasi, dia sinyalnya kecil amplitudenya seperti ini. Nah, ini kita boleh lewat amplifier, maka keluarannya jadi amplitudenya jadi besar gitu ya, simpangannya. Tapi ingat frekuensinya tetap ya, yang membedakan tuh amplitudenya kalau di sini. Berarti kita menguatkan V-in, V-out ini merupakan berapa kali dari V-in, dikuatkan gitu ya. Jadi intinya menguatkan sinyal. Oke ya. Cara membuat amplifier gimana? Membuat amplifier, kita bisa membuat amplifier menggunakan dependent source. Nah di sini kita gunakan adalah VCCS, voltage control current source. Ini ada inputan. Nah, kemudian ini ada sebuah arus current ya, sumber arus yang besarannya tergantung dari sumber tegangan ini, V1 ini. V1 ini berasal dari V-in. Berarti ini merupakan VCCS kan? Di mana arus ini yaitu besarannya adalah K kali V1. V1 adalah V yang ini. VC ini tergantung dari V input. Berarti ini jelas merupakan VCCS. Nah, kemudian kalau kita berikan arus ya, current ya, kalau kita berikan hambatan, maka berubahlah dari arus ini menjadi tegangan VO. Ya kan, arus kali hambatan kan jadi V kan, sehingga V in ini keluarnya juga menjadi VO. Nah, sedangkan ini, yang ini itu adalah VCCS, voltage control current source ya. Oke, nah ini cara mencarinya ya, gampang ya. KCL aja I plus IRL. Jadi kalau kita keluar dari node, kita anggap ini positif ya, jadi I plus IRL sama dengan 0. I itu apa? I adalah KV1. IRL apa? IRL adalah V out per RL. Nah, maka V out sama dengan min KV1
kali RL. Tapi V1 itu apa? V-in. Jadi min kV-in kali RL. Penguatannya AV yaitu V out per V-in. Ya kan? Sama dengan min K kali RL. Gitu, semakin besar RL berarti kan semakin besar V out-nya. Sedangkan K ini bawaan dari amplifier ya. K ini bawaan dari amplifier. Nah, lihat ada tanda negatif. Artinya apa? Kalau tanda negatif berarti sinyalnya terbalik fasanya. Gelombangnya terbalik. Jadi ini fase pertama positif, ini menjadi negatif. Oke, ini menjadi negatif. Kalau KRL-nya 5, berarti kalau misalnya VIN-nya itu 10 volt misalkan, VIN-nya amplitudenya ya, maka Vout-nya menjadi min 50 nih ke bawah dia amplitudenya. Karena kita buat misalkan KRL-nya 5. Ya, berarti penguatannya min 5 kan ya. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kita akan membuat VCCS menggunakan BJ transistor. Kita akan membuat VCCS menggunakan transistor BJT. Itu bisa kita gunakan untuk membuat VCCS. Dari VCCS itu bisa kita gunakan untuk membuat amplifier. Oke, perhatikan ini dulu sebelum kita lanjut. Ya, konsep of carrier injection. Jika ada rentetan elektron yang diinjeksikan pada depletion region CCP, berarti di sini ya depletion region CCP yang ini. Jadi elektron kita injeksikan ke sini, kita berikan ke sini, ya bagi CCP ini. Maka elektron dari depletion dari ini akan pindah ke sini, akan masuk ke sisi N, kemudian terus ke positif baterai. Jadi maksudnya kalau ini kan lihat nih, ini kan di bias reverse ya. Positifnya kita kasih negatif baterai, negatifnya kita kasih positif baterai. Maka terjadi beda potential barrier di sini kan, karena di reverse bias. Kemudian pada potential barrier akan terjadi depletion region. Pada sisi depletion region di posisi positif ini, ya kita kasih elektron injeksikan, maka elektron ini akan pindah langsung ke sini. Akan pindah ke sini, dia akan terus kemudian ke sisi positif baterai. Nah, seolah-olah saat injeksi itu elektron ya, elektron akan di-collected ya oleh N-type ini dan positif baterai. Ini apa? Tipe diode ya. N dan P diode berarti kan, tapi di reverse bias gitu. Diode di reverse bias. Nah, oke gitu ya. Jadi kalau ini kita injeksikan elektron, maka elektron akan pindah ke sini. Efek dari asimetris doping, efek yang ini tadi tuh. Misalkan PM junction di forward bias. Oke, sekarang forward bias. P-nya kasih positif, negatif. N-nya dikasih negatif baterai. Oke, yang bagian P ini lightly dope. NA receptor density-nya kira-kira cuma 10 hole per cm kubik. Ya. Sedangkan yang N heavily doped, donor density-nya itu elektronnya tinggi, yaitu misalkan ya 19 per cm kubik. Jadi ini 19, yang ini cuma 10 perbandingannya. Berapa arus oleh elektron dan berapa arus oleh hole. Oke. Elektron bergerak dari bagian N yang ini bergerak ke positif baterai. Jadi elektron yang sini itu akan bergerak ke sini. Ya, ini E masuk ke sini ke P, kemudian ke positif baterai. Hole akan bergerak dari P kemudian ke N. Ini ya hole ya. H itu N. H itu hole bergerak ke N kemudian ke negatif baterai. Nah, tapi karena N ini doping banyak, maka kita lihat mungkin
lebih banyak kalau di sini kita bisa ilustrasi 3 kali lipat elektron yang pindah dari N ke P daripada hole untuk satu hole. Untuk satu hole. Oke. Banyak free elektron pada bagian N dan mereka ingin pindah ke P dan membawa arus, tapi P hole-nya tidak sebanyak itu. Tipe P masih memiliki hole yang dapat mengalirkan arus. Banyak E yang nyebrang, tapi sedikit P yang nyebrang. Untuk 100 elektron yang menyeberang, hanya satu hole yang menyeberang. Jadi karena ini doping banyak, ini doping sedikit, untuk 100 elektron yang nyebrang, hanya satu hole yang nyebrang dari P ke N. Jadi yang menyebabkan arus lebih banyak tuh elektron daripada hole pada diode ya. Oke, sifat tadi itu bisa kita gunakan untuk mengerti bagaimana sih mekanisme kerja dari transistor. Transistor itu pada dasarnya terdiri dari N, P, kemudian ditambah lagi N. Ya, contohnya ada transistor NPN ya. Semikonductor N digabung dengan P, kemudian ditambah lagi dengan N. Dimana N yang di bawah ini itu heavily doped daripada N yang sini. Nah, di sini kita sebut dengan emitter yang di bawah ya. Emitter artinya dia akan memancarkan elektron nanti. Kemudian ini C, kolektor ya, akan mengkoleksi elektron dari sini nanti dari emitter tadi. Sedangkan basis di tengah-tengah yaitu semikonduktor P itu adalah basis. Kalau dari gambar ini perlu kalian ketahui ya, P itu pada basis itu tidak setebal ini. Dia akan sangat tipis sekali. Akan jauh lebih tipis daripada kolektor dan emitter. Cuma untuk penggambaran supaya kelihatan basisnya seolah-olah tebal gitu ya. Jadi wafernya tipis basis itu. Simbolnya seperti ini ya. Kita perhatikan panahnya ke bawah, ini berarti NPN ya. Kaki atas C, basis, emitter. Nah, ini perlu dihafal. Nanti elektron ini akan mengalir dari E menuju C. Tapi ada sebagian nanti yang mengalir ke B. Akan sangat kecil sekali. Tapi nanti makanya kenapa disebut E ini emitter, mengemit elektron. Kemudian C adalah kolektor. Dia mengambil, mengumpulkan elektron dari emitter ini. Nah, karena ini merupakan 3 terminal, otomatis maka kombinasi rangkaian ini akan menjadi lebih rumit gitu daripada diode atau resistor. 3 terminal kan, otomatis pasti lebih rumit. Bagian operasinya, bagaimana operasinya? Pada pengoperasian transistor yang perlu diingat, bagian C dan B yaitu kolektor dan basis itu harus di reverse bias. Harus di reverse bias. Sedangkan bagian basis dan emitter itu harus di forward bias. Artinya apa di reverse bias? Berarti C ini harus lebih positif daripada basis. Lebih positif daripada positif pada basis ya, kemudian basis lebih positif daripada emitter. Harus di forward bias. Nah, seperti ini. Ini lebih positif pada basis, basis lebih positif pada emitter. Ini disebut dengan active forward region atau active forward bias. Kalau kita ingin membuat transistor itu aktif atau on ya, selalu seperti ini kombinasinya. Kapasitor lebih positif pada basis, basis